Hari ini aku kembali berjalan menyusuri Pekalongan. Setiap kali kaki melangkah di kota ini, selalu ada rasa akrab yang sulit dijelaskan. Tipe kenyamanan yang membuat kita ingin berlama-lama, bahkan ingin kembali pulang. Pekalongan tidak perlu menjadi bising untuk menunjukkan pesonanya. Keindahannya justru tumbuh dari ritme hidup warganya yang bersahaja dan sudut-sudut kota yang tetap hidup dengan cara nyata sendiri. Langkahku hari ini dimulai dari kawasan budaya Citayu, titik 0 km kota Pekalongan. Berjalan di antara deretan bangunan tua di kawasan ini selalu menghadirkan ketenangan tersendiri. Namun yang paling berkesan adalah ketika melihat masjid, gereja, dan kelenteng berdiri berdampingan dalam satu kawasan. Di sudut inilah kita diingatkan bahwa kebersamaan dan toleransi di Pekalongan bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang telah hidup dan dijaga oleh warganya selama bertahun-tahun. Dan mungkin itulah yang membuat tempat ini terasa begitu hangat. Tepat di seberang Citayu berdiri Museum Batik Pekalongan. Dengan tiket masuk hanya Rp7.000, pengunjung tidak hanya bisa melihat koleksi batik yang dipamerkan, tetapi juga mencoba pengalaman membatik secara langsung menggunakan cap maupun canting. Memasuki museum ini seperti membuka lembar demi lembar cerita yang ditulis di atas kain. Setiap motif memiliki maknanya sendiri, sementara setiap warnanya menyimpan jejak perjalanan panjang yang membentuk identitas Pekalongan sebagai kota batik. Lalu tibalah bagian yang paling menarik, mencoba proses membatik itu sendiri. Di hadapanku sudah tersedia cap tembaga, kain putih, dan canting yang berisi malam panas. Sekilas terlihat sederhana, namun saat memulai mencobanya, aku baru menyadari bahwa setiap langkah membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tidak sedikit. Menekan cap agar menghasilkan pola yang rapi membutuhkan presisi, sementara saat mencanting, tangan harus bergerak perlahan dan tetap stabil agar malam mengalir mengikuti pola yang diinginkan. Di tengah proses itu, aku mulai memahami bahwa batik bukan hanya tentang hasil akhirnya yang indah. Ada waktu, ketekunan, dan perhatian pada setiap detail yang menjadi bagian dari proses penciptaannya. Mungkin karena itulah selembar kain batik terasa begitu bernilai. Setelah puas berkeliling museum, langkahku berlanjut ke bagian belakang kawasan ini. Di sini berdiri Limun Oriental, kuliner legendaris Pekalongan yang telah bertahan sejak tahun 1920. Suasananya sederhana, tetapi penuh cerita. Deretan botol kaca jadul dan nuansa bangunan lamanya membuat tempat ini terasa seperti potongan waktu yang masih tersimpan rapi. Salah satu yang wajib dicoba adalah limun cap Nyonya Siluet. Di tengah panasnya udara Pekalongan, segelas limun dingin terasa begitu menyegarkan. Rasanya sederhana, tetapi justru itulah yang membuatnya bertahan selama lebih dari 1 abad. Perjalanan hari ini akhirnya membawa satu kesadaran sederhana, bahwa keindahan Pekalongan tidak selalu hadir dalam sesuatu yang megah. Ia hidup dalam keberagaman yang terjaga di Citayu. Ia tersimpan dalam setiap goresan canting yang membentuk selembar batik, dan ia mengalir dalam segelas limun yang tetap setia menemani waktu. Banyak yang bilang jalan-jalan ke Pekalongan itu murah, tapi setelah menyusuri kota ini, rasanya ada hal yang jauh lebih berharga daripada biaya yang perjalanan yang kita keluarkan, yaitu cerita, pengalaman, dan kenangan yang kita bawa pulang. Karena pada akhirnya, setiap sudut Pekalongan selalu punya cara tersendiri untuk membuat kita rindu kembali. Bukan sekadar untuk singgah, melainkan untuk melanjutkan cerita yang belum sempat selesai. Jadi, kapan terakhir kali kamu menjajal langkah, berjalan kaki, dan meresapi setiap sudut kotamu sendiri? Luangkan waktumu, kemasi barangmu, dan mari temukan bagian dirimu yang hilang di Pekalongan. Sampai jumpa di sudut perjalanan berikutnya.